Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah ya, serta dimudahkan ketika kalian menemukan suatu masalah, baik itu yang berat maupun yang ringan, baik itu yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik ya. Itu doa dan harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Kali ini saya mulai untuk harinya hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis ya. Kalau masalah tanggalnya ya bisa dikatakan tanggal 19, tanggal 20 sampai tanggal 21. Akan 3 hari ke depan sobat ya. Ya mungkin belajarnya ya 1 hari lah. Kali ini untuk masalah temanya saya akan coba mengungkap ya apa yang sedang kalian rasakan, kira-kira seperti itu. Jadi tetap ya, saya akan mencoba menarik energi dari kalian melalui zodiak, dan saya coba untuk mengungkap gitu loh apa yang sedang kalian rasakan di 3 hari ke depan ya, tentunya seperti itu ya. Kira-kira nanti seperti apakah ya, silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi untuk salah memahami ya. Di segmen terakhir sobat ya, tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya energinya itu meluas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa ya. Yang jelas yang saya tembak kali ini zodiak kalian, bukan yang lainnya sobat ya. Nah, ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah ya, aminkan, karena ucapan adalah doa. Entah itu nanti ketariknya yang baik ataupun ketariknya dalam pembacaannya yang buruk, ya syukuri saja sobat. Karena apa? Bukan berarti yang baik aja mendapatkan keberkahan, kan seperti itu ya. Tentunya yang buruk pun akan bisa menjadi suatu keberkahan, tergantung bagaimana sudut pandang kita untuk bisa menyikapi ya, agar dijadikan sebagai solusi atau sebagai waspada. Nah, itu kan namanya nanti menjadikan yang buruk itu menjadi sesuatu yang plus ya, kan kira-kira seperti itu ya. Nah, ketika tidak ada tepat ya, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih sobat ya, karena ini kan jelas tarikan energinya itu meluas, mengacak, karena saya nggak tahu nama kalian dan sedikit info dari kalian. Nah, makanya saya mengacak ya, yang saya tarik nggak tahu nanti yang ketarik itu energinya siapa ya. Kan seperti itu. Nah, beda lagi ketika kalian menginginkan adanya suatu kepastian jawaban, ya sering saya mengatakan, ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Kan seperti itu. Nah, dengan konsul secara pribadi ataupun privat, nanti saya akan bisa mengetahui nama kalian dan sedikit info dari kalian. Itulah yang akan bisa saya tembak, saya fokuskan, sehingga kalian yang konsultasi itu akan mendapatkan suatu jawaban yang akurat, yang resonate ya, karena sudah banyak terbukti baik dari yang luar negeri maupun yang dari Indonesia, sudah banyak sekali, tidak bisa terhitung ya, kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, langsung saja saya akan menarik dari energi kalian. Seperti biasa saya akan tetap menggunakan getaran energi kartu ya. Oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Virgo, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat untuk zodiak selanjutnya setelah Virgo. Di sini ada zodiak Gemini ya. Artinya Gemini akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya.
Oke sobat ya, ini untuk Gemini ya. Di 3 hari ke depan apa yang akan dirasakan kalian yang mempunyai zodiak energi Gemini. Kita lihat asmara dulu. Gemini. Di sini kartu utama kalian muncul 8 Pentacles ya, ataupun 8 koin. Itu ada seseorang sedang memahat 8 koin ya untuk menyelesaikan satu persatu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu King of Pentacles, itu ada raja duduk sedang memegang koin sambil memegang tongkat ya itu ya. Ini kali saya tangkap untuk asmara Gemini ya, ada petunjuk kartu utama muncul petunjuk 8 Pentacles sama seseorang sedang memahat ya. Ini artinya kalau saya tangkap dari energi zodiak Gemini bisa dikatakan kelihatannya Gemini ada sedikit masalah ya, ataupun ada sedikit problem yang artinya di sini kalian harus bisa menyelesaikan sobat. Nah, kan seperti itu karena di sini kan menggambarkan seseorang yang menyelesaikan koin satu persatu, artinya mungkin Gemini dalam hal asmara masih belum bisa stabil ya, mungkin masih adanya suatu problem ataupun sedikit masalah, dan itu kelihatannya kalian sedang berusaha keras gitu loh untuk bisa memikirkan, untuk bisa menyelesaikan bagaimana agar kembali damai, bagaimana agar saling pengertian, bagaimana agar tidak terjadi konflik. Nah, itu yang sedang kalian rasakan untuk saat ini. Ya. Di sini sudah jelas ya energinya, saya menangkap bahwa kalian itu sedang berjuang keras ya untuk bisa apa ya, menuju tahap stabil. Jadi kalian ini ingin memperbaiki gitu loh ya. Entah itu secara pemikiran, entah itu secara hati. Yang jelas di sini kalian kelihatannya sedang ada konflik dan kalian sedang ingin memperbaiki satu persatu agar bisa kembali damai. Ya seperti yang saya katakan tadi, secara mungkin secara kebahagiaan, secara keharmonisan ya, secara saling pengertian, secara energi itu saling sama-sama dingin. Nah, itu yang sedang kalian kejar di sini sobat. Sekali lagi di sini karena saya menangkap apa ya, Gemini sedang memperjuangkan sesuatu gitu loh, terutama di seputar asmara. Nah, kira-kira seperti itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu King of Pentacles, ini ada raja sedang duduk ya. Nah, ini bisa dikatakan selain Gemini ini adanya suatu perjuangan ya, adanya suatu kerja keras selain seperti itu. Nah, di sini Gemini ini kelihatannya juga adanya suatu apa ya, terkadang adanya suatu renungan, terkadang adanya suatu pemikiran juga di sini kapan asmaranya itu agar bisa apa ya, agar bisa adanya suatu kemakmuran lah. Dalam arti ketika saya mengatakan adanya kemakmuran ya berarti kalian berharap adanya suatu kestabilan. Nah, kan kira-kira seperti itu ya, mungkin secara kebahagiaan, secara keharmonisan, secara saling pengertian, secara damai, secara dingin itu sedang kalian inginkan. Makanya di sini tergambarkan adanya suatu petunjuk bahwa apa ya, istilahnya itu ada raja itu kan duduk di sini. Dia itu berharap adanya suatu kemakmuran. Nah, sama seperti kalian. Kalian berharap adanya suatu peningkatan ya. Ingin adanya suatu apa ya? Ingin adanya suatu kebahagiaan. Tidak ada rasa saling, mungkin tidak ada rasa saling pertengkaran ataupun tidak ada rasa di mana situasi itu saling memanas ya. Kalian tidak berharap seperti itu sobat. Nah, makanya di sini terkadang kalian merenung dan melamun ya, dan berpikir kapan itu akan bisa terjadi di dalam kehidupan saya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, nanti di segmen terakhir akan saya deteksi seperti biasa. Kita lanjut dulu di faktor pekerjaan. Gemini, di sini kartu utama kalian muncul Ace of Pentacles. Nah, itu ada tangan keluar dari awan memegang koin besar ya ini ya, Gemini ya. Dikonfirmasi sama kartu, mantep ya. Ini ada Two of Cup ya. Ini sepasang kekasih memegang cup, atasnya seperti ada lambang love ya. Ini mantep ini ya. Ini kalau saya tangkap energi dari Gemini ya, kartu utama kalian muncul petunjuk Ace of Pentacles, artinya bisa dikatakan apa ya, mungkin kalian yang dulu ataupun kemarin sempat kesulitan ya untuk bisa menyetabilkan, untuk bisa mencapai target, untuk bisa mewujudkan suatu impian harapan di seputar pekerjaan ataupun karir kalian, bahkan untuk menuju keberhasilan kesuksesan, mungkin kalian dulu ataupun kemarin ini kesulitan. Nah, insya Allah di 3 hari ke depan di sini akan ada suatu tanda-tanda bagus ya ataupun peluang bagus yang bakal kalian rasakan di pekerjaan kalian. Ya bisa saja mungkin ini contoh ya, mungkin ketika kalian jualan ini beda gitu loh. Kok yang saya rasakan ini terutama di 3 hari ke depan kok adanya peningkatan, bisa laris ya, bisa banyak pembeli, bisa mendapatkan suatu keuntungan-keuntungan yang lebih. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi yang jelas di sini Ace of Pentacles menandakan petunjuk bahwa kalian di masalah karir ataupun pekerjaan insya Allah di sini akan ada suatu perubahan. Jadi kalian itu akan merasa senang, akan merasa bahagia tentang apa yang kalian rasakan di pekerjaan kalian sendiri.
Ya kalau kalian ikut orang, ya kalian akan merasakan kesenangan. Kalau kalian berjualan sendiri atau wira swasta sendiri, ya kalian akan merasakan kesenangan. Kan kira-kira seperti itu. Karena apa kok saya mengatakan seperti itu? Karena kedua-dua kartu ini mendukung kalian positif ya. Apalagi di kartu konfirm adanya petunjuk two of cup. Artinya di sini ada rasa saling menyayangi kan. Di sisi lain ada laki-laki, di sisi lain ada wanita. Nah, kan kira-kira seperti itu. Artinya di sini jelas bahwa Gemini kelihatannya akan benar-benar diuntungkan ya di 3 hari ke depan. Cuman Gemini harus waspada, jangan sampai adanya suatu godaan-godaan ya di sini. Kalian harus waspada lah, intinya seperti itu. Jangan sampai gini, ketika mungkin kalian apa ya merasakan sudah lancar ya, terus kalian ini lengah sobat gitu loh. Ya, bisa saja gini, ketika nanti kalian mendapatkan hasil keuangan ya, itu kan ketika jualan kalian itu laris, otomatis kan keuangan kalian itu kan istilahnya itu bertambah banyak. Nah, yang saya maksud godaan itu bisa saja gini, jangan kalian itu, oh nanti saya apa jualan saya laris lancar, saya ada uang banyak, saya membeli ini membeli itu. Nah, jangan seperti itu sobat, tetap harus kalian kontrol. Nah, kira-kira seperti itu ya. Makanya di sini digambarkan jangan adanya suatu godaan ya, tetap aja stabil kalau bisa. Di sini nanti akan tambah bagus ya. Nah, ya kira-kira seperti itu Gemini ya. Yang penting harus bisa mengontrol lah. Jangan sampai over confident ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjut dulu untuk masalah keuangan. Ini di sini kartu utama kalian muncul Wheel of Fortune ya. Ada perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan ya. Di sini Wheel of Fortune. Terus dikonfirmasi sama kartu Pack of Cup. Ini ada seseorang memegang cup, dalamnya ada ikan ya. Ini kalau saya tangkap energi dari Yoda Gemini tentang seputar keuangan bisa dikatakan Wheel of Fortune ya. Artinya di sini bisa saja 3 hari ke depan ya khususnya ya. Entah itu Selasa, entah Rabu, entah Kamis, bisa saja ini kalian di apa ya? Adanya suatu roda-roda keberuntungan sobat. Yang itu mendekat sama kalian, yang itu menyelimuti kalian. Ya bisa saja kalian tiba-tiba bisa saja dihantam sebuah kerezekian. Entah rezeki yang besar, entah rezeki yang kecil, entah secara tak terduga maupun terduga. Nah, bisa saja seperti itu karena di sini jelas ya. Wheel of Fortune ini bisa dikatakan ada seperti apa ya? Sistem hukum lah ya. Ya, banyak yang mengatakan bahwa hukum karma, hukum tabur tuai, hukum imbal balik. Nah, kira-kira seperti itu. Karena di sini kan melambangkan adanya suatu perputaran. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bisa saja ketika kalian dulu ataupun kemarin ya ingin stabil, ingin adanya suatu kerezekian yang lancar ya. Tapi itu belum kalian rasakan. Nah, tapi di situ juga kalian sudah menanamkan kebaikan. Bisa saja mungkin dulu kalian itu apa ya sedang bersedekah ataupun apa membantu orang. Nah, di sini di 3 hari ke depan ini yang saya maksud nanti hasilnya. Nah, gitu loh ya. Sama seperti mungkin dulu ataupun kemarin kalian sudah berjuang keras ya, berjuang mati-matian ya, berusaha, tapi belum bisa menemukan sebuah keuangan yang stabil. Nah, itu yang saya maksud nanti kalian di 3 hari ke depan ya bisa saja kalian akan dihantam roda-roda keberuntungan. Nah, istilahnya kan seperti hukum karma. Siapa yang menanam kebaikan pasti akan mendapatkan suatu kebaikan juga. Nah, intinya di situ ini insya Allah Gemini akan mendapatkan sebuah keberuntungan yang itu akan positif dan akan adanya suatu pemasukan keuangan ya, kira-kira seperti itu. Terus dikonfirmasi sama kartu Pack of Cup. Jadi kartu konfirm ini memberikan suatu petunjuk Gemini ada Pack of Cup, artinya akan ada suatu kerezekian yang masuk sih ya di sini ya. Cuman gini sahabat ya, ibaratnya itu jangan disia-siakan lah kerezekian yang masuk itu. Contoh gini, ini contoh ya biar mudah dipahami. Ketika kalian dipercaya seseorang ya, gitu loh. Nah, apalagi masalah keuangan ya. Nah, itu jangan disia-siakan sobat gitu loh. Jangan disia-siakan kepercayaan orang itu sama kalian ya. Jadi ya harus kalian jaga gitu loh ya. Harus konsekuensi, harus komitmen. Nah, kira-kira seperti itu. Jangan apa ya, ketika orang ini istilahnya itu mau membantu kalian dalam hal keuangan ya, terus kalian tidak berkomitmen. Nah, nanti ini kan akan bisa apa ya, memutus hubungan masalah kerezekian kan kira-kira seperti itu. Nah, ya jadi harap waspada ya untuk Gemini ya, kelihatannya kalian benar, kelihatannya akan ada suatu roda-roda keberuntungan, cuman di sisi lain di kartu konfirm mengatakan muncul petunjuk Pack of Cup. Artinya apa? Ya artinya itu tadi seperti yang saya kasih contoh ya. Ketika kalian mungkin dipercaya sama orang tentang hal keuangan, nah ini jangan sampai disalahgunakan. Kira-kira seperti itu karena yang jelas di sini Gemini akan bagus ya. Dengan semangat kalian kelihatannya kalian akan memperoleh sebuah kerezekian di 3 hari ke depan ya. Kelihatannya seperti itu ya.
Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ya, untuk Gemini ya. Oke ya, untuk Gemini ya, yang akan kalian rasakan ya, inilah yang kalian rasakan ya, terutama di 3 hari ke depan ya. Kalau seputar asmara ya, saya menangkap di sini apa ya, bisa dikatakan ini tergantung Gemini ya. Saya menangkap secara terawangan di sini 50-50 ya. Bisa saja ini akan baik sama Gemini, bisa saja ini kurang baik. Kenapa saya mengatakan kurang baik? Ya karena masih ada tugas yang harus kalian selesaikan. Nah, kira-kira kan seperti itu. Contohnya gini, mungkin apa ya, istilahnya ketika kalian dihantam masalah, terus kalian ini mau menyelesaikan. Nah, tapi di sisi lain pasangan kalian itu belum siap untuk menemui kalian. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, makanya saya mengatakan yang 50% ini akan bagus kelihatannya ya, akan bisa damai lagi, akan bisa menemukan kestabilan lagi seperti yang kalian harapkan. Nah, yang 50% ini yaitu tadi loh, masih adanya suatu ganjalan. Artinya kalian masih belum bisa menemukan sebuah kestabilan seperti yang sudah saya contohkan. Ketika kalian dalam masalah, mungkin kalian ingin adanya suatu pertemuan dan salah satu pihak belum bisa hadir ya. Nah, itulah yang saya maksud gitu loh. Akhirnya kan belum bisa terselesaikan. Nah, akhirnya kan masih ada suatu rasa apa ya, ganjalan dalam pemikiran kalian, dalam hati kalian, seperti yang diberikan petunjuk sama kartu King of Pentacles, adanya suatu perenungan dan pemikiran. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, semoga saja yang 50% yang baik itu akan mengena sama kalian. Ya, itu harapan saya sobat. Jadi jelas ya, yang akan kalian rasakan di 3 hari ke depan ini kelihatannya 50-50 ya. Jadi persentase terbesar ini sama yang terkecil imbang, ini 50% 50%. Nah, kan seperti itu ya. Kalau untuk di masalah pekerjaan saya tadi istilahnya itu, kalau saya terawang ya, kalau saya deteksi di sini dengan cara penerawangan, di sini jelas ya, Gemini akan mendapatkan sebuah keuntungan yang luar biasa ya di faktor pekerjaan. Maksud saya apa yang sedang kalian jalankan selama ini akan membuahkan hasil. Jadi kalian di sini ada suatu rasa kesenangan. Cuman tetap ya, Gemini jangan terlalu overconfident ya, harus tetap dijaga biar makin bagus ya. Biarpun saya menangkap di sini ada peluang-peluang bagus lah, entah itu secara target, secara impian, secara keberhasilan. Ini insya Allah akan bisa kalian capai gitu loh, akan bisa kalian wujudkan sobat. Artinya ada ketenangan, ada kebahagiaan tersendiri nantinya. Kira-kira seperti itu ya. Akan ada yang mengagetkan di sini, tapi bagus ya. Nah, terus di masalah keuangan, ini saya menangkap di sini kelihatannya akan bagus ya Gemini ya. Jadi secara persentase, secara apa ya, komunitas ini kelihatannya hampir rata-rata komunitas terbesar ya Gemini akan diuntungkan di faktor keuangan juga di pekerjaan. Kalau di faktor asmara jelas tadi ya 50-50. Nah, ya seperti itu ya. Jadi sangat bagus ya, di faktor pekerjaan sangat bagus, di faktor keuangan kelihatannya Gemini sangat bagus di 3 hari ke depan, akan sama-sama diuntungkan. Hanya asmara saja yang kurang begitu sinkron, karena jelas di sini Gemini jangan lengah ya, jangan istilahnya itu jangan disepelekan. Saya juga menangkap tadi di sini saya lupa menyampaikan, kalian tertembak adanya suatu black magic. Ini jelas adanya suatu pihak ketiga yang membuat kacau ya. Ini Gemini ini sering tidak diuntungkan kalau di faktor asmara. Karena apa? Karena di sini jelas ada suatu penembakan dan itu membuat aura kalian tertutup. Jadi di sini apa ya, adanya suatu pengakaran di sini sobat, itu loh. Ini rata-rata Gemini nih ya, sering apa ya, terdeteksi seperti itu. Jadi ketika saya menarik energi itu sering masuk Gemini. Jadi yang dikeluhkan Gemini ini rata-rata loh ya, walaupun tidak semua, cuma rata-rata di sini kebanyakan apa ya, adanya suatu masalah di faktor asmara. Nah, jadi bisa dikatakan rasa stabilnya dengan rasa ketidakstabilannya itu lebih apa ya, istilahnya itu lebih lama merasakan ketidakstabilan gitu loh. Mungkin ketika Zodiak Gemini ini stabil, mungkin gini ya, katakanlah 4 hari lah stabil ya. Nanti lebih dari 5 hari ini akan ada problem terus. Nah itu loh yang saya maksud ya. Itu sebagai gambaran saja tentang adanya kestabilan sama ketidakstabilan ini lebih lama mana ya? Lebih lama ketidakstabilan ini Gemini. Nah, memang di situ ada suatu tembakan energi dari orang-orang toksik sobat.
ini ada yang sudah lama loh tertembak gitu loh. Jadi saran saya harus di netral ya, karena apa? Sering saya mengatakan ketika seseorang itu tertembak di satu titik ya, contohnya seperti Gemini. Ini ketika tidak di netral ini takutnya lari ya, akan berimbas sobat ya. Bukan takutnya, pasti akan berimbas karena sudah banyak sekali yang seperti itu. Ya, karena sudah nyata gitu loh. Makanya saya berani mengatakan yang demikiannya. Ketika ini dibiarkan, bisa saja contoh pekerjaan yang tiba-tiba baik, keuangan yang tiba-tiba baik, terus kesehatan yang tiba-tiba baik, itu akan ada suatu problem. Tiba-tiba ada masalah di situ, ada kekacauan di situ. Ya. Nah, ketika itu dibiarkan ya terus nanti akan mengakar, akhirnya keempat-empatnya ini bisa mengena semua. Nah, kalian akan mengalami suatu kemerosotan terus, gitu loh, sebuah keterpurukan terus, semakin hari semakin lama, terus kalian di situ tidak akan pernah ada suatu rasa bangkit. Ya karena awalnya memang didiamkan. Nah, jangan sampai seperti itu sobat, karena sering saya mengatakan ini banyak sekali contohnya ya, entah ya dari sahabat kita yang dari luar negeri ataupun yang dari Indonesia itu banyak sekali. Nah, tapi saya salut ya sama mereka-mereka ketika dia dihantam sebuah masalah, tapi dia mereka itu mau apa ya, mau ikhtiar. Ya, seperti itu, mau adanya suatu perubahan ya, dia mau adanya suatu pembukaan aura dan macam-macam, itu kan bagus. Namanya kan ada usaha, ada suatu ikhtiar. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi untuk Gemini kalau bisa di netral ya. Itu saran saya. Kalau kalian bisa sendiri ya silakan di netral sendiri. Nah, seperti itu, apalagi mungkin tahu doanya, tata caranya ya silakan dikerjakan sendiri. Tapi yang tidak tahu ya tidak ada salahnya kita ke orang-orang di bidangnya mencari solusi kan seperti itu. Oke ya, sekali lagi untuk sahabat Gemini, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, apapun itu yang jelas yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan, karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi beredar dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian sobat. Karena apa? Karena pada dasarnya kalian sendirilah yang nantinya yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Nah, biar tidak ada rasa saling menyalahkan, entah itu rasional, entah tidak, entah cocok, entah tidak, kan tetap saya kembalikan sama kalian. Nah, kan seperti itu. Nah, di segmen terakhir sering saya berpesan sama kalian ya, ketika dihantam masalah, apalagi itu jauh dilogikakan, sudah banyak masalah, terus kalian sendiri itu merasakan sebetulnya, kok masalah ini tidak bisa dilogikakan, kok jauh dari nalar logika. Nah, itu jangan dipaksakan sobat. Ya, tapi bagaimana cara untuk bisa menyikapi itu semua, untuk bisa menyelesaikan itu semua? Ya kuatkan intuisi kalian, gitu loh. Energi lawan dengan energi. Artinya ya kalian harus apa ya? Istilahnya kuatkanlah secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya. Nah, ketika kalian sudah merasakan memang ada keganjilan loh ya. Nah, kan di situ ya. Jangan disepelekan sobat. Nanti akan bisa menjadi 10, bisa menjadi besar, bisa menjadi habis-habisan buat kalian. Karena banyak sekali yang konsultasi seperti itu, akhirnya mereka habis-habisan gitu loh ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, makanya ketika kalian merasakan ya, siapa tahu ketika kalian mencari orang-orang di bidangnya, mereka bisa memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan bisa lancar masuk. Kan seperti itu ya. Akhirnya kan kalian sendiri yang akan bahagia, karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah sobat ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Ya, di situ ya. Oke, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga manfaat apapun itu. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.